jumpa lagi di channel Bina SMK. Kita sekarang akan membicarakan tentang bagaimana membuat soal US tahun 2021. Untuk membuat soal US, itu diperlukan terlebih dahulu format kisi-kisi. Dan kisi-kisi ini tentu saja harus diisi. Di mana format ini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama area kompetensi, SKL, sub-SKL, ruang lingkup materi, indikator soal, ranah, bentuk soal, tingkat kesukaran, dan nomor soal. Nah, ruang lingkup materi ini itu ditentukan secara full oleh sekolah atau oleh guru mata pelajaran. Misalnya, ngambil kelas 10-nya 20%, 30% untuk kelas 11, dan 50% untuk kelas 12. Kemudian, ranah pun sama ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing yang membuat soal. Misalnya pengetahuan dan pemahaman itu 20%, aplikasinya 50%, dan pelajaran atau logika ini 30%. Atau boleh jadi dibalik, ya, aplikasinya 30%, 50%-nya penalaran dan logika. Karena soal ini sangat dianjurkan untuk membuat soal-soal yang higher order thinking skill. Bentuk soal bisa pilihan ganda dan uraian. Kalau ditambah dengan bentuk soal yang lain seperti pilihan ganda berstruktur dan sebab akibat, dipersilahkan. Itu kewenangan soal atas rekomendasi dari pengawas sekolahnya masing-masing. Tingkat kesukaran dari soal ini pertama yang mudah, sedang, sukar atau sulit, ya, 20%, 50%, dan 30%. Untuk nomor soal atau jumlah soal di sini bisa 40 pilihan ganda dan 10 uraian. Atau kalau memungkinkan juga 50 pilihan ganda, 10 uraian, itu dipersilahkan. Sekali lagi, sekolah bersama pengawas pembinanya yang menentukan. Soal pilihan ganda itu paling populer sekali dan setidaknya ada 14 aturan untuk menulis soal pilihan ganda ini. Yang pertama, agar menggunakan pengecoh atau distractor yang masuk akal. Kalau akhirannya si semua, tetapi yang masuk akal sama, paralel. Kemudian yang kedua, format pertanyaannya langsung, tidak melengkapi di tengah kalimat ada yang kosong untuk diisi, tidak. Kemudian yang ketiga, sangat dianjurkan untuk soal-soal yang higher order thinking skill, di mana pertanyaannya merupakan penerapan memori plus penarawan, dan soalnya kontekstual, di mana dalam stems-nya berisi masalah. Yang keempat, panjang pilihan sebaiknya sama. Yang kelima, menyeimbangkan penempatan jawaban yang benar. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang benar, yaitu kata-kata yang sederhana, tepat, dan tidak memiliki arti ganda. Yang ketujuh, menghindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Juga harus dihindari kata tidak pernah, selalu, hanya. Jadi kata-kata yang digunakan harus terukur. Kedelapan, untuk menghindari pertanyaan negatif. Misalnya pakai kecuali atau yang bukan merupakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan negatif. Yang kesembilan, menggunakan hanya satu opsi yang benar saja. Yang ke-10, memberikan instruksi yang jelas. Yang ke-11, menggunakan hanya satu masalah yang ditentukan dengan jelas dan disertai ide utama di dalamnya. Jadi tidak beberapa ide utama di dalam satu soal. Yang ke-12, menghindari semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Dan yang terakhir, tidak menggunakan soal pilihan ganda jika bentuk lain memang lebih sesuai untuk kreativitas dan bisa menggali kompetensi siswa. Soal US di SMK sangat dianjurkan sekali menggunakan soal-soal yang higher order thinking skill, yaitu yang mengukur kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Nah, HOTS ini merujuk kepada bagaimana siswa mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Karakteristiknya, yang pertama mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang kedua, kontekstual. Syukur-syukur kontekstual dengan kompetensi keahlian siswa. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS, yang pertama menyusun kisi-kisi. Yang kedua, indikator, menyusun indikator penalaran, bukan indikator yang lain. Yang ketiga, memilih masalah yang kontekstual.
Yang keempat, menuliskan butir-butir di kisi-kisi sesuai indikator. Yang kelima, membuat pedoman dan kunci jawaban. Kemudian, stem pada pertanyaan soal yang HOTS ini berisi masalah kontekstual dengan stimulusnya diantaranya kesimpulan apa yang Anda buat. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Ini diantaranya ya. Kemudian, apa sumber permasalahannya? Bagaimana Anda merancangnya? Bagaimana Anda akan memperbaikinya? Jika Anda seorang tokoh tersebut, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan? Dan yang nomor 7, nih, pilihan apa yang akan Anda buat? Jadi soal-soal ini merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi, kontekstual, dan kontekstual dengan kompetensi keahlian. Setelah selesai membuat soal, maka dibuat kunci jawaban. Membuat kunci jawaban menggunakan rumus, yaitu jumlah soal dibagi jumlah opsi plus minus 3. Maksudnya agar berimbang dari setiap kunci jawaban, misalkan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Misalnya, jika ada soal PG 40 soal dan opsinya A, B, C, D, E, maka 40 dibagi 5 plus minus 3. Jadi ada 11 dan 5. Maka yang maksimum itu 11. Misalnya A itu 11 buah kunci, 11 item yang kunci jawabannya A. Kemudian misalnya D, 5 item yang kunci jawabannya D. Maka yang lainnya berada di antara 11 dan 5. Begitu juga untuk soal yang 30 misalnya. Jika 30 berarti 30 dibagi 5 dikurangi di plus minus 3. Jadi ada 9 dan 3. Maka yang 9 sebagai yang maksimumnya kunci jawaban A, dan kunci jawaban C misalnya yang 3-nya. Nanti kalau dijumlahkan ya, yang penting yang ada di antara 9 dan 3 dijumlahkan harus ada 30 item atau 30 soal.